Istriku, bisakah kau menjemputku pulang kerja hari ini? Aku baru saja pindah tugas. Caroline, minum. Orang buta sialan, kau menyebalkan sekali. Aku sedang bekerja, jangan telepon aku kalau tidak ada urusan penting. Kau bilang, sekarang siaran langsungnya juga sudah dimulai. Kau juga sudah jadi selebgram terkenal. Janji yang kau buat padaku dulu, seharusnya sudah kau tepati, kan? Pak Wilhan, Aku suka gayamu yang menggoda ini. suamiku. Di siang bolong begini, kau tidak tahu malu. Berani melawan aku, kau bosan hidup ya? Kau membunuhnya? Orang seperti ini, nyawanya tidak berharga, mati pun pantas. Ayo, kita cari tempat lain untuk bersenang-senang. Ternyata aku hilang ingatan selama 3 tahun, seperti mimpi saja. Tuan muda, akhirnya aku menemukanmu. Pak Wilhan, kapan kita akan siaran langsung lagi? Ngapain buru-buru? Apa pernah aku inggah? Janji, asal kamu nurut, aku jamin bulan ini followersmu tembus 10 juta. Pak Wilhan, jangan, di sini ramai orang. Jangan panggil Pak Wilhan, panggil Wilhan saja. Kenapa tidak mau terkenal lagi? Wilhan, kenapa kamu datang lagi? Sayang, pulanglah bersamaku. Kenapa di mana-mana ada si buta sialan ini? Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Sayang, kamu tidak perlu bergaul dengan orang seperti ini. Kita pulang, nanti aku bantu kamu. Jangan bikin malu. Aku sebagai perempuan, kenapa harus banting tulang? Di luar untuk cari uang, bukankah karena kamu tidak becus? Kedepannya tidak akan lagi, percayalah padaku. Orang miskin sepertimu, tahu tidak? Harga sepatu istrimu ini setara dengan gajimu membersihkan toilet selama 2 bulan. Itu pun kau belum tentu mampu membelinya. Sampah sepertimu tidak pantas memiliki istri secantik ini. Buta sialan, lepaskan aku. Aduh, orang buta, lepaskan aku. Aduh, sakit. Hentikan, kalau Pak Wilhan terluka, kamu tidak akan mampu menggantinya. Orang buta ini, benarkah suamimu? Dulu matamu juga buta, ya? Pak Wilhan, apa kau baik-baik saja? 3 tahun lalu, kakekku tidak tahu dari mana dia memungut pengemis ini. Sebelum meninggal, dia memaksaku menikah dengannya. Kalau tidak, ayahku tidak akan mewarisi perusahaannya. Pak Wilhan, tenang saja. Selama bertahun-tahun ini aku tidak pernah membiarkan dia menyentuhku. Dia punya masalah dengan otaknya. Dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Menarik, menarik. Sepertinya hari ini aku harus bersenang-senang. Sayang sekali dia tidak bisa melihat. Kurang sedikit sensasinya. Pak Wilhan, jangan. Pak Wilhan. Teriaklah. Semakin keras kau berteriak, aku semakin bersemangat. Kau cari mati. Orang gila ini, lepaskan dia. Hentikan, lepaskan dia. Tuan muda, Kau juga tidak mendengarkan kata-kataku? baik. Pak Wilhan, apa kau baik-baik saja? Pak Wilhan? Bagus sekali, Caroline. Kalian semua mempermainkanku. Ya, baiklah, tunggu saja. Pak Wilhan, kau salah paham? Aku tidak mengenalnya. Cepat minta maaf pada Pak Wilhan. Ini urusan keluargaku, jangan ikut campur. Apa kau benar-benar tidak mau mengerti? Apa kau punya masalah dengan otakmu? Jeremy, keluargaku mengasihanimu, jadi kami memeliharamu seperti anjing. Engkau tidak benar-benar berpikir bisa menjadi suamiku, kan? Hari ini aku akan memberitahumu, kau tidak pantas. Tidak pantas di kehidupan ini, tidak pantas juga di kehidupan selanjutnya. Lupakan saja. Kakek keluarga Pratama telah menyelamatkan hidup. Aku telah bersumpah untuk melindungi keluarga Pratama selamanya. Caroline, ini adalah pilihanmu sendiri. Kuharap kau tidak menyesalinya. Kau benar-benar gila? Jeremy,
Berani-beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Penyesalanku terbesar adalah dipaksa menikah denganmu. Selama 3 tahun ini, setiap hari aku hidup dalam penyesalan. Jika bukan karena kakek memberi nasihat sebelum meninggal, sudah lama aku menceraikanmu. Diam. Wanita bodoh, kau tidak akan pernah tahu apa yang kau lewatkan. Dasar buta. Kalau bukan karena takut ketahuan oleh istriku, hari ini aku pasti sudah menghabisimu. Bawahan Britney dengan hormat menyambut Tuan Muda kembali ke lembah para dewa. Kau kembali saja. Tuan Muda? Tidak perlu membujukku, aku punya rencana sendiri. Baik, Tuan Muda. Karena Tuan Muda tidak mengizinkanku menyentuh wanita jahat itu, nanti aku akan membunuh pria jahat itu untuk membalaskan dendam Tuan Muda. Kau ingin membunuhnya? Tuan Muda, bawahan hanya memikirkannya sesaat. Bagaimana Anda tahu? Mungkinkah Anda telah menguasai sihir? Telepati, hubungi istriku. Nomor teleponnya adalah... Pak Wilhan, ini apa? Kurang bicara. Sebentar lagi, pakai ini. Hari ini, kita akan coba sesuatu yang baru. Yeah. Wilhan, dasar kau, keluar kau. Sayang, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Apa orang itu selebgram terkenal, Caroline? Sepertinya mirip. Hei buta, lihat apa engkau? Wanita jahat itu lari kemana? Saya hanya seorang tunanetra. Saya tidak bisa melihat apa-apa. Dasar tidak berguna. Sepertinya aku juga harus hati-hati. Jangan sampai Wilhan tahu masalahku dengan Tony. Obatnya kebanyakan. Aku harus cepat-cepat cari tempat buang air besar. Hampir saja terlambat. Tidak mungkin sesial ini. Tukang bersih-bersih sialan, kamu cepat keluar. Jangan ganggu kami kerja. Sepertinya aku yang masuk duluan, kenapa kamu tidak keluar? Tukang bersih-bersih sialan, gaji bulananmu 2 juta rupiah. Kami ini manajer bisnis perusahaan Emperor. Seluruh lantai 18 gedung abadi adalah milik perusahaan kami. Kubilang ya, uang absensiku sebulan lebih banyak dari gajimu. Ini 10.000 rupiah untukmu, cepat pergi. Ambil uangnya, cepat pergi sana. Kalau kamu macam-macam lagi, aku akan lapor polisi. Tukang bersih-bersih sialan, kamu mau lapor polisi? Sialan. Kalau aku benar-benar memukulmu hari ini, aku hanya perlu membayar 5 juta rupiah. Kubilang, jangan paksa aku. Silakan pukul, aku tunggu. Kenapa kamu ribut dengan tukang bersih-bersih? Urus saja urusanmu sendiri. Kamu bodoh ya. Banyak orang yang melihat. Bau apa ini? Aku ingat, kamu yang membersihkan toilet kan? Tunanetra. Pantas saja. Ngapain kamu ribut dengan tunanetra? Sudahlah. Ini 100.000 rupiah, ambil uangnya dan pergi sana. Bau sekali. Jangan menolak tawaran baik. 100.000 rupiah kurang, kamu mau memeras ya? Orang seperti ini memang tidak tahu malu, kita usir saja dia. Anda Tuan Jeremy? Kau orangnya Britney? Tuan Jeremy, tolong tanda tangani kontrak ini. Tuan Jeremy, mulai sekarang Anda adalah pemilik gedung abadi, memiliki 100% saham. Semua data Anda juga telah dimasukkan ke dalam sistem kontrol cerdas gedung. Dalam arti tertentu, Anda adalah raja gedung ini, memiliki kekuasaan absolut.
kau melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan merekomendasikanmu kepada Brittany. Terima kasih Tuan Jeremy. Terima kasih Tuan Jeremy. Lantai 18. Baik, Tuan. Seperti sudah ditakdirkan, orang buta sialan itu benar-benar membuatku sengsara hari ini. Sialan. Orang buta sialan ini membuatku benar-benar menderita. Kalau bukan karena dia, kita berdua tidak akan terlambat hari ini. Bonus kehadiran sebulan penuh hilang dan juga dimarahi oleh atasan. Hari ini aku harus memberinya pelajaran. Ini, orang buta ini jelas-jelas ingin memerasmu 5.000 yuan. Bahkan jika ingin menghajarnya, kita harus menyeretnya ke tempat yang tidak ada CCTV, tarik dia masuk dulu. Orang buta sialan ini ternyata cukup kuat. Kau menghindar ya? Orang buta sialan, kau bisa lolos hari ini, tapi bisakah kau lolos selamanya? Membuli orang buta, apa yang membuatmu bangga? Aku ingat kalian orang-orang Imperium, untungnya kalian belum melakukan kesalahan besar, sekarang berlutut dan sujud 3 kali padaku, lalu kalian boleh pergi. Kau dengar tidak? Apa katanya? Maafkan kami. Astaga. Ini lelucon terlucu yang kudengar hari ini. Aku takut sekali. Silakan tertawa. Aku khawatir sebentar lagi, kalian tidak akan bisa tertawa lagi. Sistem pertahanan Tuan telah diaktifkan. Halo, Pak, ada apa? Ada apa? Kau berani bertanya ada apa? Siapa sebenarnya yang kau sakiti? Barusan manajemen gedung abadi tiba-tiba menelepon, ingin memecatmu. Kalau tidak, mereka akan mengusir kita. Sekarang seluruh perusahaan gempar. Kau pembuat onar, perusahaan ini akan bangkrut karenamu. Aku akan menghabisimu. Halo Pak, halo. Apa? Bagaimana mungkin? Itu kan pesanan besar miliaran. Aku juga tidak tahu siapa yang membuatku kesal. Pak, tolong jelaskan, Pak. Halo? Pak, Anda sudah datang? Saya baru saja ingin menelepon Anda. Sini, kemari. Perusahaan ini akan bangkrut karena kalian berdua tahu. Pak, dengarkan penjelasanku. Kami berdua benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kau bertanya padaku, aku masih menelepon kemana-mana untuk bertanya. Sekarang aku beri kalian 2 orang bodoh ini kesempatan terakhir. Cepat pikirkan, apakah kalian baru-baru ini menyinggung orang penting? Orang penting apa? Orang yang bahkan aku tidak berani bicara di depannya, orang penting seperti itu. Pak, Anda di industri hiburan dalam negeri itu orang paling penting. Masih ada orang yang tidak bisa Anda ajak bicara? Tidak bisa menjelaskan kepada orang-orang rendahan sepertimu. Jangan Anda jelaskan saja pada mereka. Kalau tidak, aku khawatir mereka sebentar lagi mati penasaran. Siapa orang ini? Jangan pedulikan dia, seorang tunanetra yang menjijikkan. Pak, urusan ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan banyak bicara, aku tidak ingin mendengar penjelasan kalian. Jika kalian tidak bisa memikirkannya, lompatlah dari jendela ini. Halo? Apa? Katanya sistem pemadam kebakaran kita tidak memenuhi syarat, harus ditutup untuk perbaikan. Aduh, ini mau membunuhku. Halo? Apa? Katanya sistem pemadam kebakaran kita tidak memenuhi syarat, harus ditutup untuk perbaikan. Aduh, ini akan membunuhku. Bukankah aku baru saja makan malam dengan kepala pemadam kebakaran? Oh, ini pemberitahuan tertulis dari Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal. Hai Pak. Halo. Ya. Masalah ini adalah kesalahan kami belum menanganinya dengan baik. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaikinya. Pak, jangan ditutup. Halo. Nanti aku akan menghajar kalian berdua. Aku lihat Pak Harry sepertinya tidak bercanda. Kalian berdua sebaiknya cepat bersiap-siap untuk melompat dari gedung. Dasar buta, jangan sombong. Apa?
lepaskan aku. Kau belum mengerti siapa sebenarnya yang telah kita sakiti. Kau bilang, dia orang penting itu? Si buta ini? Hahaha. Lelucon yang sangat lucu. Sepertinya kau suka sekali tertawa. Katanya orang yang suka tertawa, peruntungannya tidak akan terlalu buruk. Tapi kenapa peruntunganmu begitu buruk? Apa karena kau terlalu jelek? Jangan kurang ajar. Tunggu sampai aku selesai mengurus masalah ini, baru aku urus kau. Apa itu ponselmu yang berdering? Jangan tanya aku. Sekarang aku takut kalau mendengarnya. Apa semua ini kau yang lakukan? Kau gila ya? Aduh, kalau dia orang penting, aku bisa jadi presiden. Aku. Sebenarnya sepertinya dari awal kalian yang menindasku. Kenapa sekarang kalian seolah-olah yang dirugikan? Bukan, kau ngapain? Aduh, keluargamu kaya, kau tidak peduli. Aku dari desa, aku susah payah, baru sampai di posisi ini. Setiap bulan, aku masih harus bayar cicilan rumah dan mobil lebih dari 40 juta rupiah. Kalau aku kehilangan penghasilan, aku benar-benar harus lompat dari gedung. Aku tidak peduli benar atau tidak, aku harus mencobanya. Tidak peduli kau orang penting atau bukan. Maaf. Saya ini buta, saya tidak bisa melihat apa-apa. Kau sedang berdiri atau berlutut? Bagaimana saya tahu? Lagi pula sikapmu saat bicara, sama sekali tidak seperti meminta maaf. Membunuh orang tidak lebih dari memenggal kepalanya. Orang buta, jangan keterlaluan. Jika saya memberitahu kalian bahwa saya melakukan ini untuk menyelamatkan kalian, dengan kapasitas otak kalian berdua, pasti tidak akan percaya. Tapi, siapa yang menyuruh saya jadi orang baik? Jika kalian benar-benar tidak mau bersujud, lupakan saja. Tolong minggir, saya masih harus membersihkan. Apakah kau masih mengumpatku dalam hati dan masih ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam padaku? Bagaimana kau tahu? Jangan takut, teleponnya berdering, jawab dulu teleponnya. Halo Pak Heri, saya sudah minta maaf. Apa pihak pertama bersedia melanjutkan kontrak? Uang sudah ditransfer semua? Bagus sekali. Baik, Pak Heri, saya segera datang. Sudahlah, saya sudah bisa merasakan penyesalanmu. Pergilah, jangan ganggu pekerjaanku. Jangan bertingkah seperti dukun. Ini semua hanya kebetulan kan? Ku bilang, orang tuaku pejabat. Aku tidak seperti pengecut itu. Kau tidak bisa menakutiku. Aku tidak akan menyerah. Tunggu saja, aku akan segera menghabisimu. Aku tidak takut padamu. Halo ayah. Apa? Anda diperiksa disiplin? Ada apa? Ayah, bicaralah. Halo ayah. Halo. Halo ibu. Bagaimana keadaan ayah? Ayah? Apa? Ibu juga ditangkap. Halo. Apa? Kau juga ditangkap? Halo? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak. Permisi. Sebenarnya, ayah dan ibu diperiksa juga tidak perlu ditakuti, asalkan mereka jujur dan bersih. Mereka akan segera dibebaskan. Kau? Ini semua perbuatanmu? Kau, si buta ini? Kau sungguh kejam. Benar, ini aku. Kau tahu ini aku? Masih berani menyentuhku? Aku tidak percaya. Kau si buta, kau tukang bersih-bersih. Dari mana engkau punya kemampuan sebesar ini? Percaya atau tidak, terserah kau. Bos, aku salah. Aku benar-benar salah. Saya tidak tahu Anda orang penting. Tolong bebaskan aku. Anggap aku seperti angin lalu, bisakah engkau membebaskanku? Aku mohon. Sikapmu tidak tulus. Kau masih memaki aku dalam hati. Sujud ya. Aku mengerti.
Kak, masih terdengar nyari nggak? Anda puas? Kalau nggak, saya sujud lagi. Kak, Tadi saya suruh kamu sujud 3 kali, kamu sujud berapa kali? Kenapa? Kamu nggak dengar omongan saya? Kak, jangan main-main sama saya. Kak, sebenarnya mau apa sih dari saya? Orang besar seperti Anda, saya tahu di mata Anda. Saya bukan siapa-siapa. Saya mohon lepaskan saya. Mau apa lagi? Lantainya kamu yang kotori kan? Saya yang bersihkan. Kak, sudah saya bersihkan. Anda puas? Perlu saya tekankan sekali lagi, saya buta. Kak, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong lepaskan saya, ya. Kalau Anda diam saja, berarti saya boleh pergi? Kamu buru-buru banget mau pergi. Orang tua kamu sedang diperiksa. Kamu nggak khawatir sama sekali? Kak, terserah Anda mau apa sama saya. Saya mohon, ngomong dong. Jangan bikin saya digantung begini. Kalau Anda suruh saya lompat dari atas, saya lompat, saya mau, saya bisa. Saya ingat kamu bilang, kamu manajer penjualan di perusahaan Emperor. Coba saja sentuh Dodo. Lihat saja aku akan mematahkan kakimu. Dodo, sayang, kita tidak perlu meladeni orang tidak berguna itu. Apa kau sudah gila? Kau berani makan daging ini? Ini untuk Dodo. Dodo, kemari. Kenapa bengong? Pergi, cuci piringnya. Kak Ipar, apa kau belum makan? Tidak apa-apa, aku tidak lapar. Kak Ipar, aku masih punya sepotong kue. Aku sedang diet. Bolehkah kau menghabiskannya? Terima kasih adik. Kuenya enak. Ibu, apakah si buta sialan Jeremy itu sudah pulang? Aku melihat sandal jepit bututnya di depan pintu. Hari ini, aku akan membereskannya. Aduh putriku sayang, kau kenapa? Kau tanya dia. Makan, kerjamu hanya makan, tidak berguna sama sekali. Dasar buta sialan, apa yang kau lakukan? Sampai membuat Caroline begitu marah? Dan luka di wajahnya, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kau tidak menjelaskannya hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Hari ini aku melihat Caroline berpelukan dengan seorang pria. Lelucon, kau buta? Apa yang bisa kau lihat? Lagi pula, aku dan Pak Wilhan dari perusahaan Emperor sedang membicarakan bisnis. Bagaimana bisa kami berpelukan? Apa kau punya bukti? Caroline benar. Apa yang bisa kau lihat? Orang buta. Sepanjang hari, kau tidak menghasilkan uang, malah hanya makan dan tinggal gratis di rumah. Sekarang kau malah memfitnah Caroline. Kurasa engkau sudah bosan hidup? Cepat ambil barang rongsokanmu dan pergi. Bu, walaupun aku buta, aku tidak tuli. Apa yang kau dengar? Aku mendengarmu dan direktur perusahaan Emperor, Wilhan, kalian main serong. Omong kosong? Kau bilang begitu ya? Apa kau punya bukti? Bu, meskipun aku buta, aku tidak bisa merekam video, tapi aku merekam suaranya. Kau bilang, sekarang siaran langsungnya juga sudah dimulai. Dan kau juga sudah menjadi selebriti internet. Apa yang kau janjikan padaku, harus kau tepati. Pak Wilhan, jangan begini. Hanya 2 kalimat ini bisa membuktikan apa? Kurasa kau ingin memfitnah Caroline. Ibu bilang, aku ini perempuan, susah sekali bekerja di luar. Orang lain menjelek-jelekan aku di belakang. Sudahlah, Jeremy malah memfitnahku, merusak nama baikku. Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Caroline, langit melihat apa yang manusia perbuat. Apa yang telah kau lakukan, kau sendiri yang paling tahu. Tidak apa-apa, nak, tidak apa-apa. Ibu akan membelamu hari ini. Ibu pasti akan menghajar bajingan kecil ini.
Ibu, jangan pukul lagi. Kakak ipar bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Hentikan. Gadis sialan membela orang luar. Benar-benar seperti kata pepatah, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gadis sialan ini adalah anak Johan, tidak berguna. Untungnya Caroline bukan anak kandung Johan, cantik dan pintar, seperti ibu. Andre, kau mati di mana? Pergi sekarang juga, pergi sejauh-jauhnya, aku tidak mau melihatmu lagi. Kakak ipar minta maaflah pada ibu. Tidak apa-apa. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Dasar anak sial, melahirkanmu lebih baik melahirkan barbecue, cepat kembali ke kamarmu. Ngomong-ngomong, Bu, ada satu hal lagi yang lupa aku beritahu. Cepat katakan. Hari ini aku bertemu seorang paman di kompleks. Dia bertanya-tanya tentang nama ibu. Katanya dia sedang mencari cinta pertamanya. Paman yang bagaimana? Seperti apa rupanya? Siapa namanya? Aku tidak melihat wajahnya, tapi ku dengar semua orang memanggilnya Andre. Johan, beraninya kau memukulku? Johan, beraninya engkau memukulku? Memukulmu kenapa? Henny, aku sungguh tidak menyangka setelah sekian lama kalian masih berhubungan. Omong kosong. Kapan aku menghubungi Andre? Andre? Panggilannya cukup mesra ya. Kalau engkau tidak menghubunginya, bagaimana dia bisa datang mencarimu? Mana aku tahu? Dia yang memaksa datang menemuiku. Bisakah aku menghentikannya? Kalau kau punya nyali, cari dia saja. Cari Andre, tanya dia sendiri. Ku dengar dia ingin mencari putrinya sendiri. Aku juga tidak tahu bagaimana ceritanya. Apa di kompleks kita ada yang mau menerima anak orang lain? Si buta sialan, diam kau. Kau berani berbuat tapi takut orang lain bicara. Aku sudah tahu. Johan, kau gila? Aku sudah tahu. Johan, kau gila? Aku sudah tahu kalau dulu kau membelakangiku, melakukan hal yang jahat pada. Katakan, malam sebelum pernikahan kau pergi kemana? Sudah kukatakan 100 kali, aku pergi menonton film. Menonton film? Apa judul filmnya? Sudah bertahun-tahun? Mana aku ingat? Itu, Young and Dangerous? Chinese Odyssey. Perempuan jahat, suka Young and Dangerous, ya. Suka preman kecil Andre itu, ya. Aku akan mencekikmu hari ini. Ayah, bicaralah baik-baik. Lepaskan ibuku. Ayah, sudah cukup. Jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk. Jangan bicara omong kosong, anak durhaka. Kau juga sama saja, aku sudah mengerti sekarang. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Kakak, apa kau baik-baik saja? Jangan berpura-pura baik. Johan, jangan paksa aku. Ibu, cepat letakkan pisaunya. Ayah, ibu, kalian berdua jangan bertengkar lagi. Lebih baik diam dulu sebentar. Ayah, tenangkan dirimu, ayah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan saat muda, karena semuanya sudah berlalu, lupakan saja. Agar hidup bisa berjalan, kita harus bersikap. Ya, begitulah. Baiklah kalau tidak mau bertengkar, kau suruh dia bicara apa yang sebenarnya dia lakukan saat itu. Lihatlah dia. Sebenarnya masalah ini tidak perlu diperdebatkan. Sekarang teknologi sudah begitu maju, lakukan saja tes DNA, hasilnya akan segera diketahui kan? Dan aku percaya pada kepribadian ibu, dia pasti bukan orang seperti itu, dia pasti bisa melewati ujian ini. Ibu, bagaimana menurut?
Jeremy, kamu benar. Tes, harus tes. Kebetulan sekali, saat aku pulang kerja hari ini, aku melewati rumah sakit rakyat pertama, mereka sedang mengadakan acara. Sekarang dengan brosur promosi ini, kita bisa dapat diskon untuk tes DNA. Bu, bagaimana kalau aku membantumu membuat janji temu? Dasar anak kurang ajar, kamu tega sekali. Lihat dia, orang yang tidak berbuat salah tidak akan takut. Ya Bu, orang yang jujur tidak takut bayangannya sendiri, besok kita pergi tes, membuktikan bahwa kita tidak bersalah, dan membuat ayah meminta maaf padamu. Johan, apa yang kamu lakukan? Anak-anak ada di sini, kita bicarakan di kamar saja. Johan, apa kamu tidak percaya padaku? Aduh, celaka. Sudah 20 tahun lebih kita menikah, kamu masih juga tidak percaya padaku? Perasaan kita selama 20 tahun lebih ini dimakan anjing, ya? Johan, coba katakan dengan jujur, bagaimana perlakuanku padamu selama ini? Aku banting tulang setiap hari mengurus kalian bertiga. Meski tidak ada jasa, setidaknya ada pengorbananku, kan? Aku sudah memberikan segalanya, kamu masih juga mencurigaiku? Hati nuranimu dimakan anjing, ya? Ibu benar. Ayah, ini semua masih belum jelas. Kalau ayah mau ribut, harus ada buktinya kan? Harus tunggu hasil tes DNA dulu kan? Aku tidak mau hidup lagi, Johan. Setelah 20 tahun lebih bersama, apa kamu tidak bisa percaya padaku sekali saja? Baiklah, kamu memang kejam. Selama ini aku salah menilai orang. Sampai sekarang, aku sudah tidak punya muka lagi. Biarkan aku mati, biarkan aku mati. Cindy, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Ayah, Ibu, bisakah kita bicara baik-baik? Kumohon berhentilah bertengkar. Baiklah, aku akan mendengarkan putriku. Mari kita bicara baik-baik. Ya, ayah, dengarkan bagaimana ibu akan berkelit. Maksudku, ayah harus memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Bagaimana caranya bicara? Anak-anak ada di sini. Kita kembali ke kamar untuk bicara. Kumohon. Ayah? Ayah? Apakah ayah baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kak Ipar, apa menurutmu ayah dan ibu masih akan bertengkar? Tenang saja. Ayah dan ibumu itu sudah lama menikah. Bertengkar di awal, bahkan di akhir, tidak apa-apa. Tapi kau kan tahu bagaimana sifat ayahmu. Selama ibumu mau mengalah, masalah ini akan selesai. Kecuali apa? Tidak ada apa-apa. Cepatlah kembali tidur. Kembali kau. Untungnya lukanya tidak dalam. Beberapa hari ini, jangan sampai terkena air. Oh. Kak Ipar, jangan bertengkar lagi dengan kakak. Anak kecil, urus saja urusanmu sendiri. Kak Ipar. Baiklah, aku berjanji padamu. Sepertinya
Lukanya belum sembuh. Aku tidak bisa menggunakan tenaga dalamku. Tuan Muda, selama ribuan tahun di Lembah Para Dewa, Anda adalah satu-satunya jenius yang berhasil mencapai tingkat ke-7 dari Kitab Kenaikan Surgawi. Suatu hari nanti Anda akan naik ke surga. Menurut aturan klan, Anda sekarang dapat kembali dan mewarisi posisi pemimpin lembah dan memegang semua kekuasaan. Kau tidak mengerti. Aku tidak mengerti, aku memang tidak mengerti. Keluarga ini telah begitu menghina Tuan Muda. Bukan hanya aku, siapapun di Lembah Para Dewa yang melihat ini akan membantai mereka habis-habisan, memusnahkan seluruh keluarga mereka. Kakek Pratama pernah menyelamatkan hidupku. Itu yang pertama. Aku telah bersumpah untuk melindungi keluarganya selamanya. Itu yang kedua. Aku belum menemukan orang yang menjebak. Aku tidak bisa begitu saja kembali ke lembah. Yang paling penting, tahukah kau bagaimana aku menerobos tingkat ke-6 Kitab Kenaikan Surgawi? Mungkinkah? Benar. Berkat 3 tahun kultivasi di dunia fana inilah, aku berhasil menembus hambatan tingkat ke-6 Kitab Kenaikan Surgawi dan mencapai tingkat ke-7 alam dewa, serta mengembangkan kemampuan telepati. Begitu? Aku mengerti. Tuan Muda sedang menjalani kehidupan duniawi untuk mengkultivasi hatinya. Bagus, sangat bagus. Selidiki seseorang bernama Andre untukku. Aku ingin semua informasinya. Pak, masalah hari ini adalah kesalahanku. Jangan khawatir, aku akan segera menyelesaikannya untukmu. Kau gila, berani-beraninya kau datang menemuiku. Tidak tahukah engkau istriku menempatkan mata-mata di sini? Betapa kejamnya dia, kau pasti tahu. Ini semua karenamu. Wilhan, hari ini kau harus memberiku penjelasan. Kau juga lihat, perusahaan kita hari ini entah telah menyinggung siapa, semuanya kacau balau, mana aku punya waktu untuk mengurus ini. Bagus, Wilhan. Setelah mendapatkan apa yang kau inginkan, kau tidak mengakuinya. Kita lihat saja nanti. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau membantuku menyingkirkan seseorang. Kau gila? Aku tidak mau melanggar hukum. Wilhan, kau memang pengecut. Tenang saja, aku sudah merekam semua percakapan kita, termasuk bagaimana engkau menipu dan memindahkan aset istrimu. Bagaimana kalau aku pergi menemuinya sekarang, kita sama-sama hancur? Kita lihat saja nanti. Caroline, kau benar-benar hebat. Aku salah menilai dirimu. Sama saja. Katakan, bantu atau tidak? Kau mau aku membunuh siapa? Kau juga mengenalnya, suamiku yang tidak berguna itu. Orang buta itu? Kenapa engkau ingin membunuhnya? Kalau engkau tidak menjelaskannya, aku tidak akan membantumu. Aku curiga dia tahu identitasku. Jangan bilang, kau punya identitas lain yang memalukan. Karena sudah begini, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku sudah lama tahu, aku bukan putri kandung Johan. Tapi masalah ini, jika diketahui orang tua itu, aku tidak akan mendapatkan warisan keluarga Johan. Jadi, Jeremy harus mati. Benar-benar seperti ular berbisa. Tapi, bagaimana aku bisa yakin, setelah membantumu, kau tidak akan menusukku dari belakang? Itu mudah saja. Kau punya bukti aku membunuh orang? Apa aku masih berani mengancammu dengan rekaman? Mana yang lebih penting? Kurasa kau bisa membedakannya. Apalagi, jika semuanya berhasil, bukankah aku akan berada di bawah kendalimu? Saat itu, bukan hanya diriku, tetapi juga aset keluarga Pratama akan menjadi milikmu. Baiklah, aku akan memikirkan caranya. Halo, Blackwater, dengan senang hati melayani Anda. Aku tahu kalian yang paling profesional. Aku ingin meminta kalian membantuku menyingkirkan seseorang.
saya ingin meminta bantuan Anda untuk membunuh seseorang. Nona, karena Anda bisa menghubungi nomor ini, Anda seharusnya tahu kami memang ahli dalam hal ini. Silakan kirim foto dan data orang tersebut ke alamat email yang saya tentukan, lalu transfer 100 juta rupiah sebagai uang muka, itu saja. Apa? 100 juta? Kenapa engkau tidak merampok saja? Merampok adalah cara menghasilkan uang yang paling tidak efisien. Bukan itu maksud saya. Baiklah, 50 juta rupiah, bagaimana? Nona, perlu saya tekankan, kami adalah organisasi pembunuh bayaran paling profesional di industri ini, jadi harganya juga paling tinggi. Orang yang kami bunuh akan meninggal karena kecelakaan, sama sekali tidak akan menimbulkan kecurigaan polisi, dan menjamin keamanan mutlak bagi klien. 75 juta rupiah? Bagaimana dengan 75 juta rupiah? Lebih dari itu saya benar-benar tidak punya uang. Jika 75 juta rupiah, Anda perlu melakukannya sendiri, dan kami tidak menyediakan layanan purna jual. Minumlah obat ini, dalam 3 hari, kau akan mati karena penyakit kardiovaskular. Murah sekali untuk orang buta sepertimu, nyawa tak berharga, bernilai 150.000 rupiah. Istriku, kita sudah menikah bertahun-tahun, ini pertama kalinya engkau memasak untukku. Aku sangat tersentuh hari ini. Apakah hari ini hari istimewa? Dasar buta, banyak omong, cepat makan. Aku tahu, kau selalu punya masalah denganku, dan selalu ada gosip di perusahaan, tapi aku bisa bersumpah, aku tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat padamu. Ini, aku sudah membuatkan makanan kesukaanmu. Cepatlah makan, nanti dingin. Aku ambilkan untukmu. Cepat makan. Istriku, aku sangat tersentuh hari ini. Dasar buta, banyak sekali dramanya. Aku tidak tahu sebelumnya, kau orang yang begitu lamban, begitu cengeng. Kenapa tidak menangis sampai mati saja? Di sini, aku sudah membuatkan bistik lada hitam kesukaanmu. Ada apa lagi? Aku teringat nenekku yang sudah lama meninggal. Dulu dia juga sangat suka membuat masakan ini untukku. Kalau begitu, kamu harus makan lebih banyak lagi. Baik. Maafkan aku, istriku. Aku mengotori meja. Maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biarkan saja, biar aku yang bersihkan. Istriku, kau pasti lelah memasak. Ayo, makan bersama. Aku tidak mau makan, aku tidak lapar. Tidak bisa. Kalau kau tidak makan, aku juga tidak akan makan. Baiklah, aku makan. Aku makan. Enak sekali. Sekarang kau bisa makan dengan tenang, kan? Baik. Istriku, aku sangat tersentuh. Selama kita menikah, kau belum pernah sebaik ini padaku. Aku rasa bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan menyesal. Kalau begitu, makanlah. Setelah selesai makan, cepat mati sana. Istriku, makan malam ini bagiku sangat berarti. Ini melambangkan cinta kita. Jadi aku pikir, suapan pertama harus kau makan dulu. Aku. Kurasa ini tidak perlu, kan? Istriku, kau tidak benar-benar mencintaiku. Aku juga tidak akan makan. Aku makan. Tidak bisakah? Aku makan, lihat.
Orang buta sialan. Tahun depan, hari ini adalah hari kematianmu. Caroline, kau harus menahan amarahmu. Orang besar tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Bersabarlah sedikit lagi. Semuanya akan berlalu. Sayurannya mana? Sayurannya kemana? Aku tadi melihatmu lama sekali di dapur. Khawatir masakannya dingin dan jadi tidak enak, jadi aku panaskan di microwave. Ayo makan. Suami, biar aku suapi ya. Aduh, bagaimana bisa? Orang buta sialan, orangnya belum kembali, kau berani makan duluan? Bu, dengarkan penjelasanku. Aku tidak mau dengar. Ini daging sapi. Beraninya kau makan daging sapi, masakan semahal ini? Dasar orang tidak berguna, beraninya engkau makan masakan semahal ini? Minggir kau. Bu, dengarkan aku, ini salah paham. Kau terlalu lunak hati, kita sudah menanggung beban orang tak berguna ini selama 3 tahun, sama sekali tidak ada gunanya. Memeliharanya, lebih baik memelihara anjing. Cih, keluar dari rumah ini, dia pasti akan susah. Sini, Dodo. Selesai sudah. Semuanya selesai. 75 juta rupiah. Terbuang sia-sia. Masih bengong di situ? Cuci piring sana. Sayang, maafkan aku. Syukurlah, masakan lainnya masih ada. Aku akan memanaskan kembali masakan ini. Kita lanjutkan makan, ya? Makan. Bisanya cuma makan. Pergi sana. Tuan muda, Andre sudah ditemukan. Ini semua datanya. Menarik. Sudah berapa lama dia di dalam? Seharusnya kurang dari 3 menit. 3 menit? Kau tidak memeriksa tempat sampah di dalam? Katanya detektif swasta paling profesional. Hal sekecil ini saja, tidak becus. Apa perlu sampai seperti itu? Wilhan sudah lama tidak bisa. Kalau tidak minum obat, dia tidak akan tahan lebih dari 3 menit. Maksudmu, mereka mungkin... Tidak apa-apa, Tony orang kita sendiri. Kau bisa bicara terus terang. Tapi, hampir saja kau menemukan bukti kunci perselingkuhan Wilhan. Apa gunanya foto-foto ini? Tidak berguna. Maaf, saya kurang teliti.
Lain kali saya pasti akan lebih waspada. Tidak perlu repot-repot, aku akan pergi sendiri. Melabrak pasangan selingkuh itu melampiaskan kekesalanku. Maaf. Jangan tegang. Saya hanya tunanetra, saya tidak bisa melihat apapun. Bukan. Kalau Anda tidak bisa melihat, bagaimana Anda tahu itu saya? Pendengaran dan penciuman. Siapa? Giliran berikutnya saja? Urusai kamu, saya mau naik sekarang. Aduh, tidak apa-apa. Saya turun. Pagi ini saya tidak buru-buru, silakan naik duluan. Telepon dariku berguna kan? Masa sih mereka ini sangat profesional? Ada sedikit masalah? Lalu kesepakatan kita dulu masih berlaku? Tentu saja, selama engkau membantuku menyingkirkan orang buta itu, berarti aku boleh minta sedikit imbalan dulu? Cepat kemari. aduh, Istriku, kok kamu datang tidak memberitahu sebelumnya? Memberitahu? Kalau aku memberitahu, kamu akan pindah tempat bermain, kan? Tidak, istriku, kami berdua tidak melakukan apa-apa. Dia benar-benar datang untuk membicarakan sesuatu denganku. Wilhan, kalau berani teruslah berakting, jangan sampai gagal. Kalau tidak, aku akan terus mengawasimu. Dan kamu, jangan kira aku tidak tahu latar belakangmu. Mencari suami yang tidak berguna, merayu pria di mana-mana, perempuan jahat yang terkenal. Hari ini aku akan menghancurkan reputasimu. Siapa itu? Siapa yang buta? Ternyata benar-benar buta. Aku ingat. Bukankah kau suami pecundang Caroline, ha? Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Kali ini pengawalmu tidak ada. Kulihat bagaimana engkau akan pamer. Celanaku sekarang kotor. Memintamu mengganti yang baru, tidak berlebihan kan? Aku punya satu setel baju baru di ruang jaga. Akan kuganti celanamu. Apa aku bisa memakai celanamu? Kau tahu celana ini merek apa? Givenchy. Dasar buta, pernah dengar? Kau membersihkan toilet di sini selama 2 bulan, kau tetap tidak mampu membelinya. Seluruh tubuhmu punya 200 rupiah? Begini saja, soal ini, aku juga tidak akan mempersulitmu. Jilat bersih kotoran ini. Masalah ini selesai. Benar-benar menuai apa yang kau tabur. Apa katamu? Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu. Halo? Apakah klien sudah tiba? Baik. Saya segera ke sana. Kau beruntung. Lain kali kau akan kuhajar. Pak Dendi, Pak Harry, para pemimpin, selamat siang. Mengenai program pelatihan influencer kami tahun ini, perusahaan kami telah menyiapkan 3 proposal. Berikut proposal pertama kami.
Cepat matikan. Aneh sekali. Pak Dendi? Pak Harry. Pak Dendi? Pak Dendi, tunggu sebentar. Tidak kusangka Pak Wilhan ternyata orang seperti ini. Bahkan anjing pun tidak dilepaskan, benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Iya, anjingnya sangat lucu. Kenapa? Menjijikan sekali, aku bahkan tidak berani melihatnya. Berhentilah berakting. Orang sepertimu sama sekali tidak punya nyali untuk bunuh diri. Kau? Untuk apa kau datang? Melihatku ditertawakan? Tentu saja aku harus datang. Akhirnya selesai menyutradarai drama ini, tentu saja aku harus melihat hasilnya. Keluarlah dan sapa Pak Wilhan. Kau kalian berkomplot? Aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan padaku? Ada apa denganku? Lepaskan aku. Kak, lebih baik kalian ngobrol dulu. Saya permisi dulu. Segala sesuatu ada sebab akibatnya. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Wilhan, kau biasanya mengganggu istri orang lain, berbuat jahat, berakhir seperti ini, juga pantas kau dapatkan. Hahaha. Kau pikir kau Tuhan? Sok ceramah. Kau cuma menantu yang numpang hidup, pecundang. Cepat lepaskan aku akan bertarung denganmu secara jantan. Kau tahu aku buta. Bagaimana engkau bisa meminta hal seperti ini? Oh, hahaha. Aku tahu. Kau pasti menyalahkanku karena sudah meniduri istrimu, kan? Hahaha. Aduh, kau tidak tahu betapa genitnya istrimu. Hahaha. Kau tidak tahu, kan? Aku sudah tidur dengan istrimu. Istrimu itu perempuan murahan. Kenapa tidak berani mendengar kenyataan? Ya, ku bilang padamu istrimu itu murahan. Ingat, di dunia ini, semua orang keluarga Pratama, kecuali aku, tidak ada yang boleh menghina mereka. Aku bilang aku masih... Ya, Kukira kau masih bisa bertahan 2 menit lagi. Istrimu benar, kau memang tidak berguna. Tanpa obat, kau bahkan tidak bisa bertahan 3 menit. Kumohon, jangan pukul aku lagi. Lepaskan aku, ya. Kau berbohong, kau ingin membunuhku, tapi tidak masalah. Permainan ini, aku bisa terus bermain denganmu. Bukankah aku sudah bilang tidak ada yang boleh masuk? Wah, Nona Caroline hebat sekali. Kau siapa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Wilhan. Kau kenapa? Kecelakaan? Jangan banyak bicara. Aku datang menemuimu, ada urusan yang perlu diselidiki. Tuan Wilhan kan kaya dan berkuasa. Ada urusan apa menemuiku? Masih tentang suamimu yang tidak berguna itu. Sudahlah, lebih baik tidak usah dibahas. Hei, aku tanya, apa kau masih ingin membunuh suamimu? Aku ingin atau tidak ingin membunuhnya? Apa hubungannya denganmu? Sekarang ada hubungannya. Bu, di mana Dodo? Entah bajingan mana yang meracuni Dodo. Saat dibawa ke rumah sakit hewan, dia sudah mati. Kau tahu bagaimana orang bisa sejahat ini? Mereka semua tidak punya hati nurani. Kalau aku menemukannya, akan kucakar, dia sampai mati. Bu, kau benar. Manusia sampah seperti itu memang tidak punya hati nurani. Mungkin seluruh keluarganya juga jahat. Tenang saja, aku pasti akan menemukan pelakunya dan membalaskan dendam Dodo untukmu. Jangan kira kau bisa membuatku senang dengan kata-kata manis. Kau buta, pelakunya berdiri di depanmu, kau juga tidak bisa melihatnya. Cepat cuci piringnya, aku mau main mahjong nanti. Aduh, ingatanku, Bu. Tadi aku lewat pos Setpam, ada amplop untukmu. Aku tidak tahu isinya apa. Bu,
Apa isinya? Ah, tidak apa-apa, ini undangan. Wah, Kemarilah, biar aku lihat. ah, Jangan khawatir, aku buta. Aku tidak bisa melihat apapun. Bercak merah di wajahmu sepertinya bukan bawaan lahir, kan? bukan. Aku ingat, sepertinya waktu aku kecil, aku sakit parah, lalu setelah sembuh, wajahku jadi seperti ini. Kak Ipar, kenapa engkau menanyakan ini? Bukan apa-apa, kau boleh kembali. Maksudmu, kamu dipukuli seperti ini oleh Jeremy? Kenapa kau tidak percaya? Dia kan buta. Dia memang buta, tapi dia jelas bukan orang buta biasa. Hari itu, dia menggunakan tongkat patah, menusukku sedikit, dan seluruh tubuhku tidak bisa bergerak. Oh, ya, anak pejabat yang sombong di perusahaan kami, di hadapannya seperti Buddha. Kau masih berpikir dia orang biasa? Tidak. Jika Jeremy, sehebat yang kau katakan, tidak mungkin dia bertahan 3 tahun di rumahku. Kau tahu bagaimana dia hidup selama 3 tahun ini? Lebih buruk dari anjing. Lalu engkau tahu seperti apa dia? Dulu, kurasa dia itu seorang pembunuh yang bersembunyi. Setidaknya seorang buronan kriminal berat. Pengawalnya hari itu sekilas seperti penjahat, bahkan sangat patuh padanya. Kau masih berpikir dia orang biasa? Kalau begitu, lapor polisi. Melapor polisi itu terlalu murah untuknya. Aku ingin membuatnya hidup sengsara. Mati pun tak bisa. Halo, Blackwater dengan senang hati melayani Anda. Saya ingin meminta kalian untuk membunuh seseorang. Saya tahu aturannya, foto dan datanya. Sudah saya kirim ke email Anda uang muka 1 juta rupiah. Sudah saya transfer ke rekening Anda. Saya hanya punya satu permintaan. Saat dia dibunuh, saya harus ada di sana. Saya ingin melihatnya mati di depan saya. Untuk itu ada biaya tambahan. Uang bukan masalah. Tunggu sebentar, saya lihat datanya dulu. Maaf, pesanan ini tidak bisa kami terima. Kenapa? Blackwater punya peraturan, untuk orang yang sama hanya bisa menerima satu pesanan. Jika gagal, tidak bisa menerima pesanan lagi. Uang muka Anda akan segera dikembalikan penuh. Dari mana datangnya semua aturan aneh ini? Halo. Berani-beraninya dia menutup telepon saya. Sepertinya kita harus memikirkan cara sendiri. Ini dia, lakukan. Ini punya perempuan jahat itu, adik jelek. Jangan pedulikan, terus siram. Kau lagi si buta sialan cari mati, ya? Ini satu-satunya keturunan langsung keluarga Pratama, tidak akan membiarkan siapapun menghina. Kau sedang mencari mati. Kakak ipar, jangan berkelahi. Batuk. Kalian pergi saja. Si buta sialan hanya bisa menindas perempuan. Apa hebatnya? Jago berkelahi ya. Lain kali aku akan membawa lebih banyak orang. Aku ingin lihat seberapa banyak yang bisa kau lawan. Bengong apa? Ayo pergi. Kakak ipar, kau hebat sekali. Apa kau bisa bela diri? Kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya orang buta. Kalau kau tidak mau bilang, ya sudah, pasti ada alasan yang sulit diungkapkan. Tenang saja, aku pasti akan merahasiakannya untukmu. Kakak ipar, apa kau pendekar buta? Apa kau bisa jurus iai? Kakak, lihat apa? Serius sekali. Ngapain sih? Kaget-kaget? Ya sudah, kalau nggak mau bilang, nggak usah marah-marah. Acara yang sedang Anda saksikan adalah 100 kematian tak terduga. Hari ini kami akan menyajikan kasus kematian aneh di perkotaan. Misteri kasus kematian di kamar mandi.
Mana orangnya? Kau sedang mencariku? Tolong. Aduh, kenapa dia belum juga mengangkat teleponnya? Apa dia bisa diandalkan atau tidak sih? Dia benar-benar beruntung, jatuh dari ketinggian belasan meter, ternyata tidak mengalami cedera fatal, hanya patah tulang, dan organ dalamnya hanya mengalami luka ringan. Rawat inap beberapa bulan di rumah sakit akan sembuh. Apakah Anda keluarga pasien? Saya rekan kerjanya. Apakah keluarga pasien sudah datang? Tidak apa-apa, dokter. Biaya rawat inapnya sudah saya bayar lunas. Anda tinggal merawatnya saja. Saya ada urusan di kantor, jadi saya permisi dulu. Orang ini jatuh dari tempat setinggi itu, ternyata tidak mati. Benar-benar seperti kecoak yang sulit mati. Apa hubungan Anda dengannya? Dia mungkin mantan suami saya. Halo, Tony. Baiklah, sekarang saya ada waktu. Saya segera ke sana. Malam-malam begini tidak tidur. Menggonggong apa? Pak Wilhan, saya dengar penyakit Anda kali ini cukup parah. Selama ini, Anda mungkin tidak bisa bekerja normal di perusahaan. Dewan direksi baru saja memutuskan dalam rapat untuk sementara menangguhkan pekerjaan Anda. Biarkan Pak Din yang mengambil alih. Anda fokus saja untuk memulihkan diri, jangan khawatir. Semua biaya akan ditanggung oleh perusahaan. Anda siapa? Selarut ini, rumah sakit tidak mengizinkan kunjungan. Cepat pergi. Kau siapa? Aku bisa bicara lagi. Lukaku sembuh. Siapa diriku tidak penting, yang penting adalah kita punya musuh yang sama, Jeremy. Mencuri rahasia langit hanya bisa meringankan kondisimu sementara, bukan menyembuhkan sepenuhnya. Jika engkau ingin tetap hidup, kau harus mendengarkanku. Jeremy? Baiklah, aku setuju bekerja sama denganmu. Tapi engkau begitu kuat? Masih perlu bantuanku? Kau tidak tahu apa-apa tentang Jeremy? Dia adalah tuan muda lembah para dewa saat ini dengan kultivasi yang sangat tinggi. Manusia seperti dirimu tidak akan pernah bisa membayangkan kekuatannya. Namun, aku telah menanamkan benih iblis di dalam tubuhmu. Jika kau tidak mati, kau punya kesempatan untuk melampauinya. Bisa tolong saya? Kamu di mana? Saya di kamar mandi. Tunggu sebentar, saya belum berpakaian. Takut apa? Saya kan buta. Kamu kenapa? Saya jatuh dan kaki saya sakit. Saya tadi jatuh, bagian bawah tubuh saya mati rasa. Apa saya akan cacat? Bagaimana? Kakimu masih terasa? Agak gatal, jangan disentuh. Seharusnya tidak apa-apa. Kamu terluka di mana? Di pinggang belakang Anda. Saya baik-baik saja, kaki saya bisa digerakkan. Ya, kalian sudah kembali. Cindy, Jeremy, kalian di mana? Ayah dan ibu mana? Tidak pulang bersamamu? Tidak. Mereka pergi berdansa di alun-alun. Berdansa di alun-alun itu bagus untuk berolahraga. Ibu dulu setiap hari bermain mahjong, lebih banyak bergerak memang hal yang baik. Tapi ku dengar akhir-akhir ini di kompleks kita, sepertinya karena dansa di alun-alun, ada sedikit masalah. Kau dengar apa lagi? Aduh, sebenarnya tidak ada masalah besar, hanya Pak Hendrik, tetangga di lantai bawah, dipukuli. Masa sih? Pak Hendrik meskipun terlihat kurang menyenangkan dan suka menggoda wanita,
sebenarnya tidak punya masalah besar, kok bisa dipukuli? Aku juga tidak tahu detailnya. Sepertinya karena urusan semacam itu. Yang mana? Ya, urusan antara pria dan wanita. Jeremy, soal Pak Hendrik luar biasa sekali. Kudengar dia ada main sama Nenek Dina, penari di taman, ketahuan sama anak cucunya, puluhan orang menghajar dia. Aduh, kasihan sekali. Mereka berdua kan single. Cinta masa tua. Bagus kok. Kenapa harus main hakim sendiri? Entahlah. Aku dengar gosip. Entah benar atau tidak. Cepat ceritakan. Ku dengar Pak Hendrik itu tidak hanya kelakuannya buruk, tapi dia juga punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit menular seksual itu yang berbahaya itu loh, dan yang berhubungan dengan dia bukan cuma satu nenek. Semua penari di taman itu, puluhan nenek, semuanya kena masalah karenanya. Hahaha. Pak Hendrik sangat menyedihkan. Puluhan nenek-nenek. Bayangkan keturunan mereka. Siapa yang bisa menerima hal seperti ini? Sangat ramai orang mengeroyoknya. Kudengar, saat Pak Hendrik dibawa ke rumah sakit, sudah tak bisa dilihat lagi. Puluhan, apa tidak terlalu dilebih-lebihkan? Ini bukan aku yang bilang. Sekarang semua orang di kompleks perumahan membicarakannya. Anda bisa cari tahu lagi. Hal semacam ini, aku takut mengotori telingaku. Ya, orang seperti ini kelakuannya buruk. Senam di alun-alun yang baik sudah dirusak oleh mereka. Ngomong-ngomong, ayah, apa ibu masih ikut senam di alun-alun? Ayah, tenang saja. Aku percaya ibu kita bukan orang seperti itu. Bisa saja tampak baik di luar, tapi buruk di dalam. Aduh. Ya, seperti Caroline, aku tidak pernah menyangka dia bisa selingkuh dan jadi wanita simpanan. Saat itu aku benar-benar buta. Seandainya aku bisa melihat aku. Johan, kamu mau keluar? Ya, ada urusan. Hah? Ini apa? Johan, kau mau apa? Cepat kembalikan barangku. Lepaskan. Aduh, kalian sedang apa? Aduh. Bu, ada apa? Kau tanya ibumu, dia sudah melakukan hal memalukan apa? Karena kau sudah tahu, aku juga tidak perlu berkata apa-apa lagi, ya. Aku memang berhubungan dengannya di belakangmu. Sekarang aku akan mengatakannya langsung padamu. Aku memang menyukainya. Seumur hidupku, aku menyukainya. Kau masih punya malu? Kau tahu dia sakit kan? Dia sakit? Tidak mungkin. Seluruh kompleks tahu. Kau belum tahu. Mana mungkin? Urusan kita ini sudah diketahui seluruh kompleks. Henny, aku benar-benar tidak menyangka aktingmu sebagus ini. Kenapa kau tidak belajar akting saja dulu? Mungkin kau bisa jadi aktris terkenal. Buktinya sudah jelas. Lihat bagaimana engkau mengelak sekarang. Henny-ku sayang. Masih sayang, menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Ini surat cinta dari Hendrik untukmu kan? Tidak kusangka orang tua itu sedikit romantis. Itu dari Andre. Hendrik apa? Sudah sampai seperti ini, kau masih berpura-pura. Lihat sendiri apa yang tertulis di sini. Kau tidak berani mengaku kan? Baiklah, akan kubacakan untukmu. Lupakan saja, terlalu panjang, membuatku mual. Aku langsung lihat tanda tangannya saja. Andre. Tak kusangka. Kebetulan sekali.
bukan Hendrik, tapi Andre. Kau ini memang pengangguran, ya? Kau menyamakan aku dengan Hendrik, pria menjijikan itu. Baiklah, aku akui, aku memang berhubungan dengan Andre. Tapi hubungan kami didasari rasa sayang dan tahu batas. Kami tak merasa bersalah. Terserah kau saja. Makanya dulu, aku tidak pernah tertarik padamu. Kau hanya bermalas-malasan, tidak melakukan apa-apa. Kau harusnya belajar dari Andre, dia punya bisnis besar di Afrika, betapa ambisiusnya dia. Aku bermalas-malasan, aku tidak melakukan apa-apa. Kedua anak kita ini, siapa yang tidak kubesarkan sendiri? Kau pernah menggendong mereka, urusan rumah tangga, mana yang bukan aku, dan Jeremy yang kerjakan. Andre memang hebat, bukankah dia dulu hanya pengangguran kecil? Selain menghamilimu, apalagi yang bisa dia lakukan? Johan, apa yang kamu bicarakan? Aku bicara omong kosong, tes DNA itu mudah, cukup dengan sehelai rambut saja. Rumah sakit rakyat pertama juga tidak jauh. Keesokan harinya aku langsung pergi memeriksanya. Caroline bukan putriku. Johan, apa maksudmu? Diam-diam pergi memeriksa DNA? Mulutmu mengatakan hal yang baik, tetapi sebenarnya kamu tidak mempercayaiku, iya kan? Mempercayaimu? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Perasaan selama bertahun-tahun ini, ternyata hanya aku yang bertepuk sebelah tangan. Aku tidak hanya tidak mendapatkan orangmu, tetapi juga tidak pernah mendapatkan hatimu. Johan, apa maksudmu? Meskipun Caroline bukan anak kandungmu, dia dibesarkan olehmu sendiri. Bagaimana? Sekarang kamu tidak ingin menganggapnya sebagai putrimu? Kamu takut dia tidak mendapatkan harta keluarga Pratama kan? Jangan terburu-buru, aku belum mati. Ayah, jangan banyak bicara. Kak, bujuklah mereka. So polos kamu? Kamu baik-baik saja, Caroline. Iya. Aku sudah muak, aku benar-benar muak. Rumah ini sudah lama aku tidak tahan. Ayah penakut yang selalu mengalah. Suami buta yang tidak berguna. Adik perempuan yang terlihat lemah lembut, tapi sebenarnya licik. Kalian benar-benar keluarga yang cocok. Caroline, sudahlah. Bu, jangan halangi aku. Hari ini aku berani mengatakannya, berarti aku sudah memikirkannya matang-matang. Paling buruk kita berpisah. Kamu Johan, bukankah kamu tidak menerima kami berdua? Tidak apa-apa, kita bisa pindah hari ini juga. Kita masih sehat dan kuat. Masih takut tidak bisa makan? Carolina, bukan itu maksudku. Bu, jangan takut. Aku tidak percaya. Kita tidak bisa hidup tanpanya. Bukannya keluarga Pratama yang kaya? Bukankah Andre sedang menjalankan bisnis besar di Afrika? Tanyakan padanya, apakah dia masih membutuhkan bantuan? Benar juga. Nanti aku akan tanyakan padanya. Masih memanggilnya Andre? Seharusnya panggil ayah. Kakak ipar, ada apa? Ada sedikit urusan. Bolehkah aku masuk dan bicara? Sudah larut malam? Aku kakak iparmu, bukan orang asing. Lagi pula, aku buta. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang kau takutkan? Bukan itu maksudku. Apa kau masih ingat? Kapan kira-kira engkau sakit? Mungkin sekitar umur 6 atau 7 tahun. Saat itu aku sakit untuk waktu yang lama, kemudian flu saya sembuh, tetapi wajahku menjadi seperti ini. Kakakmu 2 tahun lebih tua darimu, kan? Ya, kakak ipar, kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Tidak apa-apa. Beberapa hal lebih baik kau tidak tahu. Di usia 8 atau 9 tahun, begitu kejam, benar-benar tidak ada harapan. Duduklah lebih dekat. Ada apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah, tidurlah. Arsenik, raksa, akonitum. Akonitum yang sudah diproses. Arisaema, kumbang merah, asarum,
bunga rhododendron. Wah, berapa banyak racun yang telah dimasukkan. Ada apa? Kakak ipar, apakah kau sedang mencicipi darahku? Rasanya agak aneh. Kau masih kecil. Apa yang kau mengerti? Aku sedang mengidentifikasi racun kakakmu. Orang yang meracunimu dulu sangat kejam. Dia menggunakan lebih dari 30 jenis racun. Namun justru karena itu, toksisitasnya saling terkait, membentuk keseimbangan, sehingga engkau bisa selamat. Kakak ipar, apakah kau bilang penyakitku disebabkan oleh seseorang yang meracuniku? Benar. Sekarang aku akan menyalurkan energi untuk memaksa racun di dalam tubuhmu keluar. Prosesnya mungkin sedikit menyakitkan, kau harus menahannya. Jangan sampai mengeluarkan suara aneh. Kakak ipar, pelan-pelan ya. Ayah, ada apa? Apa aku salah lihat? Cindy, kemarilah. Biarkan ayah melihatmu. Ayah, apa yang kau lakukan? Tanda di wajahmu sepertinya sudah banyak memudar. Apa? Anakku, mana mungkin ayah bercanda denganmu? Tidak percaya? Lihat saja sendiri di cermin. Bu, Paman Andre berbisnis apa di Afrika? Sepertinya bisnis tambang, juga menjual kayu rosewood, pokoknya bisnis besar miliaran, lebih hebat dari ayahmu, lebih hebat dari Johan. Lihat kapal pesiar di fotonya, setidaknya puluhan juta kan? Hanya kapal pesiar itu hampir lebih berharga daripada seluruh bisnis keluarga Pratama. Ngomong-ngomong, Bu, setelah bertahun-tahun, menurut Ibu, berapa banyak perasaan Paman Andre untuk Ibu? Dia begitu kaya, pasti banyak wanita di sekitarnya. Kau tidak tahu kan? Paman Andremu selama bertahun-tahun tidak punya anak, makanya dia bergegas kembali untuk menemui kita. Caroline, setelah aku dan Andre menikah, kau akan menjadi pewaris tunggalnya? Saat itu gunung emas dan perak? Bukankah semuanya milikmu, keluarga Pratama? Apalah artinya? Ya, aku bekerja keras untuk keluarga Pratama selama bertahun-tahun, berjuang mati-matian. Pada akhirnya, masih kalah dengan orang jelek. Jeremy, Cindy, aku pasti akan membuat kalian menyesal. Caroline, menurutmu bagaimana riasanku hari ini? Apakah terlihat sedikit tua? Dan juga pakaian dan sepatu ini sepertinya sama sekali tidak cocok. Bu, sudahlah. Andre? Itu Andre. Dia tidak berubah, masih sangat gagah. Henny, aku kembali. Kau ini, dulu pergi tanpa pamit, membuatku sangat menderita. Maafkan aku, Henny. Semua salahku membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tenanglah, mulai sekarang, aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah ini Caroline? Ayah. Bagus, bagus, bagus. Lumayan, lumayan. Alis dan matanya persis sepertiku. Benar-benar keturunanku. Cantik sekali. Ayo, kita makan dulu. Kita ngobrol sebagai keluarga. Aneh. Ini kan hotel terbaik di kota gabungan. Biasanya butuh beberapa hari untuk reservasi, baru bisa dapat meja. Setiap hari selalu penuh. Kok hari ini tidak ada orang? Kalau ramai, bagaimana kita bisa mengobrol? Saya sudah booking tempat ini. Hari ini kita senang-senang. Duduk di mana saja. Ini perlu biaya berapa banyak? Andre, kita hanya 3 orang, makan seadanya saja. Bu, sudahlah. Jangan banyak bicara. Paman Andre juga berniat baik. Lagi pula, uang ini tidak seberapa. Jam tangan antik Paman Andre
Itu Patek Philippe kan? Saya pernah melihat yang serupa di internet, harganya 13 miliar rupiah. 1 jam tangan, 13 miliar rupiah? Dolar Amerika lagi? Astaga, itu berapa banyak uang? Andre, cepat simpan, kalau tergores atau lecet bisa gawat. Hanya jam tangan, bukan apa-apa. Karena Caroline menyukainya, jam ini saya berikan untukmu. Biasanya kamu gesit. Kenapa hari ini banyak pertimbangan? Kenapa harus menunggu sampai besok? Hari ini tidak bisa? Ayah yang begitu kaya, kamu tidak menginginkannya? Tentu saja aku menginginkannya, tapi Bu, bukankah Ibu harus mengurus prosedur perceraian dulu? Pernikahan kedua itu ilegal. Untung kamu ingatkan aku hampir lupa. Cepat telepon Johan. Aku tidak sabar menunggu sehari pun. Johan, cepat bawa akta nikah dan KTP Bapak, besok datang ke kantor urusan sipil. Kamu mau apa? Disuruh datang ya datang saja. Kenapa banyak bicara? Aku mau cerai denganmu. Apa? Johan, telingamu tuli, aku bilang cerai. Apa kamu tidak mengerti cerai? Henny, kamu sudah benar-benar memikirkannya. Lelucon, Andre membawa banyak uang, datang dari jauh untuk menemukanku. Aku tidak pergi bersamanya. Masihkah aku harus bertahan dengan pecundang sepertimu? Ku bilang, Johan, kamu harus setuju dengan masalah ini, mau tidak mau. Baiklah, Henny. Pergilah dan hiduplah bersama Andre. Aku tidak akan menghalangimu. Apa semuanya sudah dibawa? Ibu, lihatlah, saya sudah menyiapkan semuanya dengan sangat baik. Tidak hanya barang-barang ayah yang sudah lengkap, barang-barang saya juga lengkap. Akhirnya, kau melakukan sesuatu yang berguna. Mulai sekarang, jangan panggil aku ibu, aku juga tidak menganggapmu menantu. Setelah aku menikah, aku akan mencarikan Caroline jodoh yang baik. Kalau kau tidak punya uang untuk makan, jadilah penjaga pintu atau apapun. Aku ini orangnya baik hati, anggap saja memelihara anjing. Kenapa Ibu masih berbasa-basi dengannya? Cepat urus. Kalian berdua lebih dekat sedikit. Meskipun bercerai, tidak perlu saling membenci seperti ini, berpisahlah dengan baik-baik. Ngomong-ngomong, sudahlah, kalian tidak perlu mengantar. Sebentar lagi aku akan membawa Caroline untuk hidup enak. Kalian berdua cepat pergi sana. Jangan berdiri di sini. Nanti Andre datang dan melihatnya dia tidak akan senang. Kamu... Ayah tidak perlu meladeninya. Sebentar lagi ayah akan melihat pertunjukan yang bagus. Jeremy, aku tahu sekarang kau sedang iri. Wajahmu ini benar-benar memuakan. Ku beritahu engkau, seumur hidupmu, tidak akan pernah bisa membayangkan dan merasakan pesona kekayaan. Andre, kau sendiri yang menjemputku? Ayah, ayo kita pergi. Minggir. Tuan muda, bawahanmu telah berhasil melaksanakan tugas. Tuan muda, saya telah melaksanakan tugas. Tuan muda apa? Andre, apa kau sakit? Ayo ikut aku ke rumah sakit. Pergi kau. Ayah, bagaimana engkau bicara pada tuan muda? Kemari, berlututlah. Andre, apa kau kerasukan? Caroline kan putri kandungmu. Kau yang buta. Tuan muda yang terhormat ini telah menikahi putrimu, dan kau, perempuan tua ini, dengan buta, seaknya memerintah tuan muda. Kau tahu siapa tuan muda sebenarnya? Sudah, jangan banyak bicara. Baik, tuan muda. Jeremy, apa kau masih laki-laki? Istrimu dipukuli, kau diam saja? Istri saya? Di mana ya? Saya tidak punya istri. Bagus sekali, Jeremy. Hari ini kamu menang. Membuat rencana sebesar ini hanya untuk menertawakanku, kan?
kamu kembali berkemas. Segera pergi. Ngomong-ngomong, Bu, Ibu juga kembali berkemas, pergi bersamanya. Jika tidak nyaman, mobil ini bisa untuk kalian, mereka akan membantu kalian. Jangan panggil aku ibu, kamu tidak pantas. Ayo pergi. Jeremy, apa yang kamu lakukan? Aku sampai bingung. Ayah, jangan terlalu banyak berpikir. Segera cari beberapa grup dansa lapangan untuk bergabung. Sekarang masih sempat. Ngomong-ngomong, jangan cari Nenek Dina. Jangan kurang ajar. Aku sedang kesal. Perasaan puluhan tahun mana bisa dilupakan begitu saja. Ayah, lihat ini dulu. Perempuan jahat ini. Ayah, cuacanya hangat. Kita tidak perlu pakai top. Ada apa engkau mencariku? Aku sudah tahu tentang masalah keluargamu. Wilhan, kau juga datang untuk menertawaiku? Kecilkan suaramu, aku benar-benar ada urusan denganmu. Ini tentang identitas dan asal-usul asli Jeremy. Apa kau tidak penasaran? Dia seorang pengemis buta. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan sebesar itu? Sebenarnya apa yang kau ketahui? Yang ku tahu pasti lebih banyak darimu. Misalnya, identitas asli Jeremy. Wilhan, apa kau mabuk? Bagaimana mungkin engkau percaya hal yang tidak masuk akal seperti itu? Kau boleh tidak percaya, tapi bagaimana engkau menjelaskan semua yang terjadi akhir-akhir ini? Apa semua ini hanya kebetulan? Kau pasti punya tujuan menemuiku. Katakan saja langsung, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin bergabung denganmu untuk menghabisi Jeremy. Kita semua orang biasa, bukan tandingan Jeremy sama sekali. Tapi dia juga bukannya tanpa kelemahan. Adikmu Cindy adalah titik lemahnya. Asalkan kau melakukan ini. Kak, kenapa kakak pindah dari rumah tanpa memberitahu aku? Kau benar-benar tidak tahu. Aku sudah tanya ayah dan kakak ipar, tapi mereka tidak mau memberitahuku. Kak, sebenarnya suami kakak orang yang baik. Bagaimana kalau kakak minta maaf padanya? Aku minta maaf? Lelucon, memangnya aku salah apa? Kalau engkau datang ke sini untuk menertawaiku, pergilah. Bintik-bintik di wajahmu sepertinya sudah memudar. Kakak ipar yang menyembuhkanku, aku tidak menyangka kakak iparku bisa aku pungtur. Baguslah. Ngomong-ngomong, pesan kue untukku di resepsionis, aku lapar. Baiklah. Kak, aku sudah memesankannya untukmu. Sebentar lagi datang. Enak kan? Enak. Kak Ipar, saya bertemu dengan kakak hari ini. Dia bilang, kepalanya agak pusing. Apakah kamu makan sesuatu hari ini? Tidak, saya hanya minum secangkir kopi hari ini. Racunku yang sangat kuat. Apakah engkau yang melakukannya? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi sebaiknya engkau segera datang ke atap perusahaan. Kalau tidak, aku tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Baiklah, tunggu aku.
Jeremy, kau telah membuatku sangat menderita. Kau pikir ini sesederhana itu? Kau mau penawarnya? Berlututlah sekarang juga untukku. Berlutut dan sujudlah. Kalau tidak, aku akan melemparkannya ke bawah. Racunku semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kalian kembangkan. Pasti ada orang lain di balik ini. Suruh dia keluar. Jeremy, aku tahu kau sangat jago berkelahi. Tapi seberapa hebat pun kau berkelahi, apakah kau bisa melawan ini? Berlututlah.